Selamat datang di video pembelajaran mekanisme pengisian kertas kerja pada penilaian mandiri maturitas SPIP. Apa itu SPIP? Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bagaimana mekanisme penilaian maturitas SPIP? Mekanisme penilaian maturitas SPIP terdiri atas penilaian mandiri yang dilakukan oleh manajemen kementerian lembaga pemerintah daerah. Proses ini dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan 30 Juni tahun berjalan. Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh APIP pada kementerian lembaga pemerintah daerah. Proses ini dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan 30 Juni tahun berjalan. Evaluasi atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dilakukan oleh BPKP. Proses ini dapat dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Juli sampai dengan Agustus tahun berjalan. Komponen penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP terdiri atas 1. Penetapan tujuan terdapat pada Kakalit 1. 2. Struktur dan proses terdapat pada Kakalit 2. 3. Pencapaian tujuan terdapat pada Kakalit 3. Adapun pelaksana penilaian mandiri pada pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Asesor Manajemen Perangkat Daerah selaku Pelaksana Penilaian Mandiri. Mekanisme pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP di tingkat Pemda dan OPD. Berikut merupakan kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP. Pada Kakalit SPIP ini merupakan rangkuman skor dari masing-masing komponen, yaitu komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan pada penilaian mandiri maturitas SPIP, di mana skor dari masing-masing komponen akan secara otomatis terisi apabila KKE dari masing-masing komponen sudah terisi. Lemahnya tahap perencanaan pada penilaian mandiri maturitas SPIP menunjukkan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal, sehingga fokus pembelajaran pada video ini adalah pada komponen penetapan tujuan. Komponen penetapan tujuan memiliki bobot penilaian tertinggi yaitu 40% dari keseluruhan komponen. Penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada dua unsur, yaitu unsur kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis. Kualitas sasaran strategis yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada Satker sesuai dengan mandatnya. Sedangkan strategi pencapaian sasaran strategis dinilai berdasarkan keselarasan sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Kakalit 1 merupakan hasil dari penilaian mandiri pada komponen penetapan tujuan, yaitu penilaian kualitas sasaran strategis, sasaran strategis Pemda, sasaran strategis OPD, kualitas sasaran program, kualitas sasaran kegiatan, dan kualitas sasaran subkegiatan. Sumber informasi untuk pengisian KKE 1.1 Sastra Pemda adalah dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra Pemerintah Daerah, dokumen perjanjian kinerja kepala daerah.
Pertama, identifikasi seluruh sasaran strategis Pemda yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kedua, masukkan seluruh sasaran strategis Pemda, uraian indikator kinerja sasaran, target kinerja, dan satuan. Ketiga, berikan penilaian atas kualitas sasaran strategis Pemda dengan fokus penilaian pada ketepatan sasaran strategis, yaitu apabila sasaran strategis Pemda berorientasi hasil, dapat menjawab mandat, mendukung pencapaian visi misi daerah dan pembangunan nasional, dan mempertimbangkan isu strategis. Fokus penilaian yang kedua adalah indikator kinerja tepat dan baik, yaitu apabila indikator kinerja sasaran strategis Pemda ditetapkan jelas, spesifik, objektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala. Fokus penilaian yang ketiga adalah target kinerja baik, yaitu target kinerja sastra Pemda telah ditetapkan secara logis dan dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja pembangunan nasional, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada. Isikan pada masing-masing kolom penilaian dengan Y atau Ya apabila memenuhi kriteria, atau T atau tidak apabila tidak memenuhi kriteria. Apabila mengisi tidak, pilih klaster AOI dan uraikan ketidaktepatan kriterianya. Lalu pilih klaster penyebab dan uraikan penyebabnya. Silakan isikan pada masing-masing kolom fokus penilaian sesuai dengan kriteria. Sumber informasi untuk pengisian KKE 1.2 Sastra OPD adalah dokumen perencanaan seperti Renstra OPD, Rencana Kerja OPD, Perjanjian Kinerja Kepala Daerah, dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD. Pada kolom uraian sasaran strategis Pemda diisi dengan sumber informasi sesuai dengan KKE 1.1 Sastra Pemda. Masukkan nama OPD dan seluruh uraian sasaran strategis OPD sesuai dengan sasaran strategis Pemda, lalu masukkan indikator kinerja sasaran, target kinerja, dan satuan. Berikan penilaian atas kualitas sasaran strategis OPD dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan sasaran strategis Pemda, ketepatan sasaran strategis OPD, ketepatan indikator kinerja sasaran OPD, dan ketepatan target sasaran OPD. Isikan pada masing-masing kolom penilaian dengan Y atau Ya apabila memenuhi kriteria, dan T atau tidak apabila tidak memenuhi kriteria. Apabila tidak memenuhi kriteria, pilih klaster AOI dan uraikan ketidaktepatan kriterianya. Pilih klaster penyebab dan uraikan penyebabnya. Silakan isikan pada masing-masing kolom fokus penilaian sesuai dengan kriteria. Sumber informasi untuk pengisian KKE 2.1 sasaran program OPD adalah dokumen Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja OPD, Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan. Pertama, masukkan kembali uraian sastra Pemda, nama OPD, dan sasaran strategis OPD sesuai dengan KKE 1.2 Sastra OPD. Kedua, identifikasi dan isikan nama program pada satker tersebut beserta uraian sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja, dan satuannya sesuai yang ditetapkan dalam Renstra OPD, Rencana Kerja OPD, Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis OPD. Ketiga, berikan penilaian atas kualitas program pendukung sasaran strategis OPD dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan sasaran strategis OPD, ketepatan sasaran program, ketepatan indikator kinerja program, dan ketepatan target program. Isikan pada masing-masing kolom penilaian dengan Y atau Ya apabila memenuhi kriteria, dan T atau tidak apabila tidak memenuhi kriteria. Apabila mengisi dengan T, maka pilih klaster AOI dan uraikan ketidaktepatan kriterianya. Pilih klaster penyebab dan uraikan penyebabnya. Silakan isikan pada masing-masing kolom fokus penilaian sesuai dengan kriterianya.
Sumber informasi untuk pengisian KKE 2.2 sasaran kegiatan OPD adalah dokumen rencana kerja OPD atau perjanjian kinerja pengampu kegiatan. Isikan kembali uraian pada kolom berikut sesuai dengan KKE 2.1 sasaran program. Masukkan seluruh kegiatan pendukung program mulai dari nama kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan satuannya. Berikan penilaian atas kualitas kegiatan pendukung program Satker dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan sasaran program OPD, ketepatan sasaran kegiatan, ketepatan indikator kinerja kegiatan, dan ketepatan target kinerja kegiatan. Isikan pada masing-masing kolom penilaian dengan Y atau Ya apabila memenuhi kriteria, dan T atau tidak apabila tidak memenuhi kriteria. Apabila tidak memenuhi kriteria, pilih klaster AOI dan uraikan ketidaktepatan kriterianya. Lalu pilih klaster penyebab dan uraikan penyebabnya. Silakan isikan pada masing-masing kolom fokus penilaian sesuai dengan kriteria. Sumber informasi untuk pengisian KKE 2.3 sasaran subkegiatan adalah dokumen rencana kerja OPD, perjanjian kinerja pengampu kegiatan, dokumen pelaksanaan anggaran OPD. Isikan kembali kolom berikut sesuai dengan informasi pada KKE 2.2 sasaran kegiatan. Masukkan seluruh subkegiatan pendukung kegiatan program mulai dari nama subkegiatan, sasaran subkegiatan, indikator kinerja subkegiatan, target kinerja subkegiatan, dan satuannya. Berikan penilaian atas kualitas subkegiatan pendukung kegiatan Satker dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan sasaran kegiatan OPD, ketepatan indikator kinerja subkegiatan, dan ketepatan target kinerja subkegiatan. Isikan pada masing-masing kolom penilaian dengan Y atau Ya apabila memenuhi kriteria, dan T atau tidak apabila tidak memenuhi kriteria. Jika tidak memenuhi kriteria, silahkan pilih klaster AOI dan uraikan ketidaktepatan kriterianya. Pilih klaster penyebab dan uraikan penyebabnya. Silakan isikan pada masing-masing kolom fokus penilaian sesuai dengan kriteria. Untuk menguji pemahaman terhadap materi yang telah dibahas, saya akan memberikan 2 kuis singkat. Silahkan tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar. Jangan ragu untuk mencoba, karena setiap jawaban adalah bagian dari proses belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.